wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan, kan saya sudah buatkan latihan soal berkaitan dengan listrik dinamis. Di sini nanti saya buat materi latihan soal berkaitan dengan kuat arus listrik. Yang kedua nanti hambatan listrik dan penghantar listrik, dan yang keempat berkaitan dengan hukum Ohm. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang untuk yang pertama kita masuk ke soal-soal kuat arus listrik. Di sini kalian bisa lihat untuk contoh soal nomor 1, yaitu muatan sebesar 3 kolom mengalir melalui penghantar selama 6 detik. Hitunglah besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Nah, prosedur untuk mengerjakan seperti biasa, kalian menuliskan yang diketahui dulu. Dari soal tadi kita tahu yang diketahui adalah muatan, ya, ini adalah Q sama dengan 3 kolom. Kalau kita lihat di sini satuannya sudah dalam satuan internasional. Kemudian berikutnya mengalir melalui penghantar selama 6 detik. 6 detik ini berarti menunjukkan waktu, berarti T kita buat 6S, ya, 6 sekon. Kemudian hitunglah. Kalau sudah hitunglah berarti ini yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Besar kuat arus listrik, berarti I-nya nanti sama dengan berapa. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kalian tentunya sudah tahu bahwa I sama dengan Q per T. Artinya kuat arus listrik itu dihasilkan dari besarnya muatan listrik yang mengalir tiap T atau tiap satuan waktu. Sehingga kita masukkan di sini 3/6 sama dengan setengah ampere, atau kalau kita buat desimal 0,5 ampere. Mudah ya sampai di sini. Oke, kita lanjut. Di soal nomor 2, diketahui muatan sebesar 10 kolom mengalir melalui penghantar hingga menghasilkan arus sebesar 4A ampere. Hitunglah besar waktu untuk muatan yang mengalir. Berarti di sini diketahui muatan berarti Q 10 kolom, kemudian menghasilkan arus berarti ini adalah I 4 ampere. Kemudian ditanyakan adalah waktu berarti T. Maka jawabnya kalian tahu bahwa I sama dengan Q per T. Bagaimana cara untuk mengubah persamaan seperti ini? Maka kita bisa membuat dalam bentuk segitiga ini, ya. Maka kalau ini kita buat seperti ini, maka ini I, ini Q, di sini T. Sehingga kalau kita mencari I, ini kita tutup, berarti I sama dengan Q per T. Berarti bagaimana T? Ini kita tuliskan seperti ini, maka ini yang kita tutup. Berarti T sama dengan Q per
I, berarti sama dengan 10 kolom dibagi 4 ampere. Boleh satuannya dicantumkan seperti ini ya. Tapi kalau sudah ingat nggak ada masalah. Kalau langsungkan 2/4 ampere atau 2,5. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di sini diketahui kuat arus listrik sebesar 1,5 ampere mengalir melalui penghantar selama 2 detik. Berarti dari soal ini diketahui I sama dengan 1,5 A, T-nya 2 sekon. Lalu berapa besar muatan listrik yang mengalir? Maka kita bisa menuliskan di sini yang ditanya adalah Q. Maka jawab seperti tadi, untuk mencari kita menggunakan segitiga seperti ini ya. Maka kalau kita mencari Q-nya kita tutup, berarti Q sama dengan I kali T. Berarti 1,5 kali 2 berarti 3 kolom. Sampai di sini, oke. Untuk di soal nomor 4, kuat arus listrik sebesar A ampere mengalir melalui penghantar selama B sekon disebabkan oleh muatan sebesar C kolom. Hitung besar muatan listrik yang mengalir jika kuat arus diperbesar 3 kali semula. Kalau pada soal ada kata semula, berarti kita mempunyai dua bagian atau dua variabel ya. Yang diketahui yang pertama aja kita tulis, berarti I1 A ampere, kemudian selama B sekon berarti ini T1 B sekon. Q-nya adalah C kolom. Sehingga jika di situ nanti kuat arusnya diperbesar 3 kali semula, berarti 3I 1 berarti 3 kali A ampere berarti 3A ampere ini. Kemudian yang ditanyakan kan muatan listrik. Berarti di sini yang ditanya adalah Q2 itu sama dengan berapa? Padahal kalian tahu bahwa Q2 itu pasti I2 kali T2. Nah, T2-nya itu berapa? Kalau tidak ada di sini, berarti dia juga akan sama dengan B. Ya. Jadi T2 itu sama dengan T1 sama dengan B sekon. Berarti berapa besarnya Q2? Berarti 3A kalikan B. Berarti tadi A kali B itu kan C. Berarti ya 3C kolom. Kalau kita buat secara jelasnya, jadi I1 sama dengan I1 kali T1 berarti A kali B sama dengan C. Maka kalau ini kita buatkan 3 kali A
A kali B itu kan C, berarti 3 kali C, maka ketemunya titik C kolom. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat di muatan sebesar 7 mili kolom mengalir melalui pengantar selama 1/4 detik. Hitunglah besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Berarti pada soal ini diketahui Q sama dengan 7 mili kolom. Berarti ini harus kita ubah ke kolom. Naik berapa atau turun berapa? Oke, dari mili kolom ke kolom, naik atau turun berdasarkan tanggal perubahan satuan kemarin. Oke, betul. Jadi dia naik. Kalau naik berapa kali? Oke, 3. Karena di atas mili, kalau kita buat tangganya begini, ini kolom, desi kolom, senti kolom, mili kolom. Berarti naiknya 1, 2, 3. Jadi naik 3, bukan ini ya, 1, 2, 3, 4, nanti jadi 4 kali. Tapi kalau lompatnya itu ada 3. Perhatikan 7 kali 1/10 kali 1/10 kali 1/10 gitu ya. Berarti sama dengan 7 per 10 pangkat 3 sama dengan, oh ini saya taunya kolom mudah. Berarti ini 7 kali 10 pangkat min 3 kolom. Sedangkan yang berikutnya T 1/4 sekon. Ditanya adalah I sama dengan berapa? Maka jawabnya adalah I sama dengan, lupa lagi kita pakai ini ya, T. Berarti kalau cari I per T berarti sama dengan 7 kali 10 pangkat min 3 kolom per 1/4, berarti sama dengan 7 kali 4/1 kali 5. Oke, kalau ada yang kesulitan kita lanjut dulu. Kita kembali ke Jadi kalau tanda bagi berubah jadi kali, maka pembaginya akan menjadi kebalikan. Nah, di sini sama dengan 7 kali 4/1. Nah, jadi bisa diubah seperti ini bentuknya. Sehingga sama dengan 28 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,8 kali 10 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 1 plus min 3, berarti 2,8 kali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, itu kalau kita rubah satuannya, I yang sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 2 ampere. Maka seperti ini juga
satuan pada tanggal. Nah, ini ampere, desi ampere, senti ampere, mili ampere. Maka kalau kita lihat turun 2 berarti 1, 2 ya. Kalau ke mili ampere berarti ini 2,8 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Oke, kalau ke mili berarti sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 2 plus 3 berarti 2,8 kali 10 berarti 28. Nah, ini adalah perubahan pada satuan. Oke. Nah, oke, kita mulai soal-soalnya. Oke, soal nomor 1. Kawat sepanjang 8 meter mempunyai hambat jenisnya 2 ohm meter dan luas penampangnya 4 meter persegi. Berapakah besar hambatan pada kawat? Pada soal ini kalian harus tahu bahwa prosedur semula berarti kita harus menuliskan diketahui kawat sepanjang berkaitan dengan rumusnya L sama dengan 8 meter. Kemudian hambat jenis ini adalah rho ya, 2 ohm meter. Kemudian untuk luas penampang ini adalah A, 4 meter persegi. Oke, berapakah besar hambatan kawat? Berarti kalau hambatan yang ditanyakan, maka ini kita tulis ditanya R sama dengan maka jawab berkaitan dengan konsep yang sudah kalian pelajari kemarin bahwa R sama dengan rho L per A gitu ya. Maka kita masukkan angkanya, rho-nya 2, kemudian L-nya 8. Nah, ini adalah oke. Untuk L-nya kita masukkan 8. Begini ya. Jadi kita masukkan 8, kemudian A-nya 4. Kenapa angka-angka ini bisa langsung kita masukkan? Karena kalau kita lihat satuannya, L itu sudah meter, hambat jenisnya juga ohm meter, kemudian luas penampangnya juga meter persegi. Jadi karena semuanya sudah meter, bisa langsung kita masukkan semua. Oke, kita langsung hitung seperti ini. Berarti ketemunya 4 ohm gitu ya. Bisa? Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Kawat sepanjang 4 cm mempunyai hambat jenis 2 ohm meter menghasilkan hambatan sebesar 20 ohm. Ini berapakah luas penampang kawat ini mestinya ya? Ini luas penampang kawat. Oke, ini maaf saya tidak teliti lihatnya ya. Oke, maka diketahui L
sama dengan 4 cm, kemudian rho-nya 2 ohm meter, kemudian R-nya 20 ohm. Yang ditanya luas penampang ya. Ini balik ini sama dengan di sini. Maka untuk menjawab kita tahu bahwa R sama dengan rho L per A. Maka untuk mencari berapa besar untuk A-nya, maka kita bisa membuat persamaannya. Tapi sebelum menghitung, kita lihat dulu satuan dari yang diketahui. Kita lihat L ini cm, ini m. Otomatis ini kita harus ubah. Oke, kita lanjut. Untuk L yang tadi 4 cm, maka kita ubah ya berdasarkan tangganya begini kan. Ini meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti kalau dari sentimeter menjadi meter, naik ya, naik berapa? Oke, naik 2, berarti ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita masukkan sekarang. Kalau rho-nya 2, kemudian L-nya 4 kali 10 pangkat min 2 per A, R-nya adalah 20, maka berapakah besar A-nya? Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita buat segitiganya ya, jadi seperti ini segitiganya. Ini R, ini A, ini rho, ini L. Sehingga kalau kita mencari A, kita coret di sini. Maka A sama dengan rho L dibagi R, berarti A sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 per 20 gitu ya, sama dengan ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Nah kemudian 2 dibagi 5 berarti ya 0,4 ya. Nah ini dikali 10 pangkat min 2. Nah kalau kita ubah lagi 0,4 itu kali, nah jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 tambah plus min 2, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 meter, maaf ini meter, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Oke, sampai di sini bisa ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Seutas kawat memiliki panjang 110 meter dan hambat jenisnya 0,000049 menghasilkan hambatan sebesar 154 ohm. Tentukan luas penampang kawat. Maka dari soal ini kita lihat bahwa satuan masing-masingnya ini sudah sama semua ya. Jadi kita tuliskan aja di sini. Diketahui L 110 meter, rho-nya
0,0049 ohm meter, kemudian R-nya ditanya A, maka ini jawab. Nah, seperti soal di nomor 2, maka A sama dengan rho L per A. Kita masukkan angkanya. Oke, jadi seperti ini. Dibagi 154. Berarti sama dengan 154 dibagi untuk membagi 49. Berarti di sini 49 kali 10 pangkat min 6 kali 110 dibagi 154. Oke, sampai di sini. Oke, kita buat sekarang. 49 kali 110 kali 10 pangkat min 6 dibagi 154, ini kita buat menjadi 2 kali 11 kali 7. Oke, maka ini bagi 7, ini habis tinggal 1. 11 dengan ini berarti tinggal 10. 10 dibagi 2 berarti ini 5, berarti ketemu 35 kali 10 pangkat 6 meter persegi, gitu ya. Oke, jadi kadang-kadang kalian harus belajar untuk mendesain sebuah operasi matematika, ya. Oke, selanjutnya sekarang untuk soal nomor 4. Kawat yang panjangnya 96 cm, hambat jenisnya 0,02 ohm meter, luas penampangnya 0,0024 meter persegi, maka berapakah, ini masalah lagi ya, hambatan kawat yang diperlukan atau yang dihasilkan. Ini ya, kita ganti aja lah, yang dihasilkan. Oke, maka kalau seperti ini kita tulis diketahui L sama dengan, oke, kita lihat satuannya sentimeter, ini meter. Otomatis ini kita ubah menjadi meter. Bagaimana? Iya, betul, 96 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian rho-nya maaf ini kebanyakan 0,02 ohm meter, A-nya 0,00024 meter persegi. Oke, yang ditanya adalah R sama dengan berapa, maka jawabnya R sama dengan rho L per A. Kita masukkan 0,02 kali 96 kali 10 pangkat min 2 dibagi A-nya. Kalau A-nya bentuk seperti ini, terkadang lebih memusingkan kalau kita menghitung. Maka ini kita ubah aja menjadi seperti ini. Oke. Maka ini kita masukkan 24 kali 10 pangkat min 6
maka kita buat juga ini 2 kali 10 pangkat min 2 kali 96 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 6 per 24. Oke, sampai di sini. Ini kita bagi 2, ini 1, di sini 12. Kalau ini kita bagi 3 dapat 4, ini kita bagi 3. Maka kalau ini kita bagi 4 1, ini kita bagi 4 8. Berarti 8 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 6. Berarti ini 8 kali 10 pangkat min 2 ditambah pangkat min 2 plus 6 sama dengan 8 kali 10 pangkat pangkat 2. Maaf. Ini kita pangkat. Oke, jadi seperti ini ohm. Oke, atau bisa saya tulis 800 ohm gitu ya. Oke, untuk latihan selanjutnya nomor 5 ini 6 7 8. Oke, kalian buat latihan soalnya, kalian kerjakan di rumah. Oke, sekian dulu, ketemu lagi di video latihan soal berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.